Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Farida, NIM 5305002000057, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yasirli selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Politik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat politik, yakni John Locke. Sedikit biografi mengenai John Locke ini. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris, tokoh utama dari pendekatan empirisme. Namun, selain itu, di bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Lahir di Warrington tahun 1632 dekat Bristol, dan meninggal pada tahun 1704 di Highclere, Britania Raya. Ayahnya bernama Locke dan ibunya bernama Agnes Kent. Selanjutnya, pemikiran politik John Locke. Menurut John Locke, tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk memelihara dan menjamin hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Kekuasaan politik menurut John Locke terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif ini sebagai perwakilan rakyat, kemudian kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga kekuasaan federatif sebagai perwakilan dari kota-kota. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan agar untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan atau wewenang yang pada satu pihak atau lembaga. Jika suatu kekuasaan atau wewenang hanya berpusat pada satu tangan saja, maka akan muncul pemerintahan yang bersifat absolut atau otoriter. Baik, saya di sini mencoba menjelaskan sedikit tentang pembagian kekuasaan pemikiran John Locke karena sesuai dan cocok diterapkan di Indonesia. 1. Kekuasaan legislatif, diantaranya yakni DPR. Tugasnya adalah menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menetapkan undang-undang bersama Presiden, serta memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang diajukan Presiden. Namun, pada prakteknya rancangan undang-undang yang dibahas DPR menimbulkan pro kontra, misalnya RUU Cipta Kerja. Seharusnya ketika membuat undang-undang harus menyerap apresiasi masyarakat. Kemudian kekuasaan eksekutif yakni MPR. Diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Tugasnya 1. Melantik presiden dan wakil presiden. 2. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Hal ini pernah terjadi pada masa Gus Dur. Yang ketiga, melantik wakil presiden menjadi presiden. Yang terakhir, memilih wakil presiden. Di Indonesia ini, bentuk pemerintahannya adalah demokrasi. Demokrasi dalam pandangan John Locke bukan hanya sekedar pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat atau perwakilan dari rakyat yang tugas-tugasnya telah diatur dalam konstitusi yang dibuat oleh pendiri suatu negara, namun juga bagaimana sistem pemerintahan tersebut siap untuk melindungi dan mengayomi hak-hak dasar warganya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.